Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami pada pertemuan ini, yaitu tentang hakikat research atau penelitian pendidikan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan langsung saya jelaskan sendiri. Yang pertama terkait tentang pengertian penelitian. Di sini kami ada mengambil dari 4 sumber, di mana salah satu sumbernya dari Muhammad Ali dan Weke, kemudian ada Alfianika, kemudian ada Sudrajat, dan next ada dari Jaya pada tahun 2020. Sehingga penelitian pendidikan ini diartikan sebagai kegiatan penyelidikan untuk membuktikan apakah suatu peristiwa itu benar adanya atau salah. Sehingga pada akhir penelitian nanti bisa diambil sebuah kesimpulan atau pengetahuan baru terkait tentang suatu. Akan dijelaskan oleh saudara selanjutnya terkait tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian menurut WK pada tahun 2019 terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk memperoleh informasi baru. Dalam penelitian, kita akan memperoleh fakta yang akan diungkapkan dan disusun secara sistematis. Maka dapat dikatakan tujuan yang kedua adalah untuk mengembangkan dan menjelaskan. Dengan melakukan didukung fakta-fakta penunjang yang ada, peneliti akan dapat sampai pada pemberian pernyataan sementara yang disebut dengan hipotesis. Kemudian, tujuan yang ketiga adalah untuk menerangkan. Untuk menerangkan ini maknanya adalah memprediksi dan mengontrol suatu perubahan. Penelitian dapat menerangkan keterkaitan variabel yang ada. Next. Selanjutnya yaitu fungsi penelitian. Menurut WK, pada tahun 2019 terbagi menjadi 5. Fungsi penelitian yang pertama adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, baik berupa temuan baru, pengembangan ilmu atau teori yang ada maupun koreksi terhadap ilmu-ilmu dan teori yang telah usang. Fungsi yang kedua adalah mengembangkan teknologi, contohnya seperti dalam penciptaan telepon. Penemunya yaitu Alexander Graham Bell juga melakukan beberapa penelitian terkait tentang teknologi atau yang sekarang kita sebut dengan handphone. Selanjutnya yaitu penyumbang informasi bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan program pembangunan sebagai alat pemecah masalah praktis di lapangan. Tujuan yang keempat yaitu sebagai untuk memperoleh pengetahuan, penemuan harus dilakukan sesuai dengan kegiatan penelitian agar pengakuan dari kalangan ilmuwan. Tujuan yang terakhir yaitu untuk mengenal dan memilih penelitian permasalahan diperlukan kejelian dan menggunakan kriteria yang baik dari para peneliti. Next. Selanjutnya pengertian pendidikan akan dijelaskan oleh Saudari Umu. Kepada Umu disilahkan. Baik, mengenai penelitian pendidikan, di sini kami merujuk pada 4 pendapat para ahli, yaitu yang pertama Hadi dan Haryono, Deni Hasnunidah, Juhana Nasruddin, dan yang terakhir Abdul Wahid. Jadi dari pemaparan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian pendidikan merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mana akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, hingga memecahkan masalah pendidikan. Selain itu, penelitian pendidikan juga merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang secara sistematis, terkontrol, dan juga mendasar pada setiap teori yang ada, yang kemudian diperkuat dengan fakta dan gejala yang ada, dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam bidang pendidikan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Umu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nadia Mardayani. Kepada Nadia, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya menjelaskan mengenai pengertian metode ilmiah. Di sini kami memiliki 3 ahli yang berbeda. Yang pertama ada Junaidit pada tahun 2014, yang kedua ada Jujun tahun 2000, dan yang ketiga ada Almak tahun 1939. Jadi kesimpulannya,
Metode ilmiah ini merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang terstruktur dan sistematis dan teruji kebenarannya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia Mardayani. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Kepada Gilang disilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian dari metode penelitian. Di sini kami mengambil rujukan dari 3 orang ahli. Yang pertama Ari Kunto, yang kedua Sukandarumidi, dan yang ketiga Sugiono. Dari ketiga ahli tersebut, maka dapat disimpulkan metode penelitian itu adalah langkah yang dimiliki atau dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan suatu informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Gilang. Demikianlah penjelasan materi kami terkait tentang hakikat. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Jika ada, disilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, langsung saja dipersilahkan kepada Saudari Aisyah. Baiklah, nama saya Aisyah Anggraini dengan NIM 19129087. Izin bertanya kepada kelompok mengenai hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang peneliti ketika melakukan penelitian di bidang pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudari Aisyah. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, maka langsung saja pertanyaan dari Saudari Aisyah akan saya coba jawab. Terkait tentang hal apa aja yang harus dipersiapkan ya oleh peneliti dalam penelitian. Nah, terkait tentang hal yang harus dipersiapkan, saya merujuk pada sumber Mahmud dan Teddy Priyatna pada tahun 2008. Terkait hal yang harus dipersiapkan, pertama adalah kita harus merumuskan masalah. Nah, kenapa kita harus merumuskan masalah? Agar penelitian dapat mudah memecahkan masalah yang akan diteliti. Kemudian, kita melakukan studi pendahuluan. Setelah merumuskan masalah, peneliti bisa melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu dengan mengkaji atau menjawab dengan mengumpulkan beberapa landasan teori yang diambil dari buku-buku atau jurnal sebelumnya. Yang ketiga adalah menyusun hipotesis. Kenapa harus kita susun hipotesis? Hipotesis ini dapat membantu peneliti menyimpulkan sebuah masalah dan membantu pembaca yakni dengan kebenaran dan penelitian ilmiah tersebut. Yang keempat adalah menentukan variabel. Variabel bisa membantu peneliti untuk fokus dalam melakukan penelitian dan lebih jelas serta sesuai dengan maksud dari penelitian. Yang kelima adalah menentukan rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan penelitian ilmiah ataupun penelitian pendidikan. Peneliti bisa berkonsultan dengan orang lain untuk menilai kebenaran peneliti ilmiah yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu menentukan instrumen penelitian. Setelah menentukan instrumen penelitian, selanjutnya menentukan subjek penelitian dan melaksanakan penelitian. Sehingga pada akhir nanti adalah untuk mengolah data dan menyajikan informasi data. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Jika ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan, disilahkan. Baik, sepertinya tidak ada. Maka berakhirlah penjelasan materi dari kelompok 4. Demikian penjelasan materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.